Jadi sebelum saya berikan kepada Ibu Lumongga, saya memberi sedikit ulasan sebagai pengantar forum diskusi pendalaman Alkitab ini untuk mengingatkan kembali. Kitab ini memang terambil dari kitab Yesaya yang kita ketahui dari pasal-pasal sebelumnya adalah nubuatan dari Nabi Yesaya pada masa pemerintahan empat raja, yaitu Raja Yehuda, yaitu Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Sebelum pasal-pasal 15, itu kita diberi pemahaman bahwa Tuhan menyatakan kemuliaan dirinya dan penuh dengan kuasa dan kedaulatan yang memberikan penghakiman dan hukuman kepada bangsa Yehuda yang sudah menyimpang dari penyembahan yang benar atau cenderung sebagai penyembah berhala. Penghukuman Tuhan kepada bangsa Yehuda menggunakan bangsa Asyur yang dari utara menjajah Israel, yaitu kerajaan sebelah utara. Dan pada tahun-tahun berikutnya bangsa Babel masuk ke wilayah Yehuda, wilayah di kerajaan selatan untuk yang memiliki kota utama yaitu Yerusalem. Pada masa itu yang tergambarkan pada pasal 15 adalah pasal-pasal masa pembuangan, di mana perikop tentang hukuman Tuhan terhadap bangsa-bangsa lain juga. Oleh karena itu, mari kita akan mendengar dan menyimak paparan dari Ibu Lumangga yang pada malam ini sudah mempersiapkan. Saya persilakan waktunya Ibu Lumangga, kira-kira itu menjadi renungan kita. Silakan Bu. Terima kasih Pak Hendy. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran jelas sekali. Oke. Selamat malam kepada Bapak Pendeta Julius dan Pak Heri ada ya? Ya, Pak Heri dan Pak Galen juga Dan ada. Pak Galen dan Bapak Pendeta Galen Marpaung. Dan teman-teman yang lain yang hadir pada PA ini. Di pasal-pasal sebelumnya kita banyak membahasanya mengenai Babel Asyur. Tapi sekarang yang dibicarakan adalah mengenai Moab, hukuman terhadap Moab. Kalau membaca pasal 15-16 ini isinya hanya hukuman pada Moab, kota-kotanya yang hancur. Dan saya agak sulit apa yang mesti saya ambil dari sini ya. Tapi selalu pasti ada yang bisa diambil. Pertama-tama kita lihat dulu paparan mengenai hukuman yang diterima eh, atas Moab oleh Ilahi ya. Di pasal 15 ayat 1 sampai 9 ini semuanya menggambarkan kota-kota di Moab yang dihancurkan ya. Ayat 1 menyebutkan Ar Moab dan Kir Moab akan dibinasakan dalam satu malam. Ini nama kota di Moab, dua-duanya. Kemudian ayat 2, Putri Dibon naik ke atas ke tempat-tempat pemujaan, menangis, meratap karena Nebo dan Medeba. Maaf saya menggunakan TB2 ya, kalau agak berbeda dengan yang lain. Ini juga, Dibon itu adalah ibu kota Moab. Nebo, Medeba juga tempat-tempat di Moab. Jadi ini menggambarkan begitu beratnya hukuman yang jatuh pada Moab sampai penduduknya meratap, menangis. Dan kalau dibaca di ayat 3, orang-orang berlilitkan kain kabung, meratap dengan air mata bercucuran. Semua ini menggambarkan penderitaan, kesedihan. Kota Hesbon di ayat 4, Hesbon dan Elialeh meraung-raung dan suara mereka terdengar sampai Yahas. Tiga ini juga merupakan kota-kota di Moab, Hesbon, Eleale, dan Yahaz. Pengungsi-pengungsinya sampai ke Soar, ke Eglat Iglesia, mendaki pendakian Luhit sambil menangis, di Moronaim orang menjerit. Semua ini kota-kota di Moab. Saya saya nggak tahu kenapa semua ini harus disebutkan satu persatu, apakah punya makna. Mungkin nanti Pak Julius bisa memberi masukan, karena saya sulit menemukannya. Kalau Suar, saya tahu ini adalah kota tempat di mana Lot dulu melarikan diri oleh karena Sodom dan Gomora dihancurkan. Dia tinggal di Soar, kota kecil.
Kemudian juga ayat 6, aliran air di Nimrim menjadi kering. Tidak ada lagi tumbuhan hijau, menunjukkan Moab menjadi tidak sesubur yang dulu lagi. Padahal dia terkenal nanti kalau kita lihat di pasal-pasal berikutnya dengan kebun anggurnya. Air Aliran air di Moab itu terkenal sampai oleh Salomo dalam menulis Kidung Agung. Dia mengambil contoh gambaran mata seorang wanita itu sebagai mata air di kolam Hesibon. Jadi rupanya kolam atau air di Moab ini sangat terkenal pada zaman itu. Ya. Ayat 7, segala kerajaan mereka, segala kekayaan yang mereka timbun, mereka simpan, mereka berusaha membawanya ke seberang pada waktu mengungsi ke Wadi Haranaim di sini dikatakan. Ayat 8, jeritan rakyat Moab meliputi seluruh negeri sampai ke tepi-tepi daerah Moab. Peratapannya sampai ke Eglaim, bahkan BR Elim. Semua ini nama tempat di Moab. Air Dibon tadi sudah disebutkan, Dibon adalah ibu kota dari Moab, telah penuh dengan darah, menunjukkan betapa hebatnya hukuman yang diterima oleh rakyat Moab. Tapi walaupun demikian, Tuhan masih akan menambahkan malapetaka kepada Dibon. Bagi mereka yang luput dari Moab, singa akan menanti mereka. Jadi amarah Tuhan Allah pada bangsa Moab itu sedemikian hebatnya sampai betul-betul mau dihabisi. Yesaya pun sedih melihatnya, hatinya menjerit melihat Moab. Kemudian di pasal 16, pasal 15 ini hanya ini yang bisa kita dapatkan ya. Memang kalau kita perhatikan kota-kota yang disebutkan di sini semuanya itu kalau di peta itu lokasinya itu di daerah timur Laut Mati, daerah sebelah timur dari Sungai Jordan. Dan ini kalau untuk zaman sekarang mungkin sesuai dengan Yordania ya. Sebagian besar kota-kota ini sudah hilang, tinggal bekas-bekasnya aja, tapi ada beberapa mungkin yang masih ada. Seperti Diban atau kota apa nih namanya. Ada yang masih bisa ditelusuri sisa-sisanya. Kota di Yordania, Diban, di sebelah selatan. Eh, Aman katanya lokasinya di Madaba. Ya. Sekarang kita lanjutkan saja dahulu ke pasal 16, nanti baru kita coba menggali apa sih yang bisa kita peroleh dari pasal 15 dan 16 ini. Di pasal 16 ini masih merupakan lanjutan dari hukuman kepada Moab, hukuman ilahi yang menunjukkan akhir dari Moab. Tapi sebelumnya di pasal 1 dan 4 diperlihatkan permohonan belas kasihan bangsa Moab kepada Putri Sion, kepada Yehuda. Mereka minta tolong dengan mengirimkan upeti anak domba dari Sela sebagai upaya untuk menjamin perlindungan mereka. Minta supaya pelarian-pelarian Moab diberi perlindungan dan diberi tempat berlindung. Anak-anak perempuan Moab yang melarikan diri dan mengungsi, dikatakan di sini sampai seperti burung yang digebah dari sarangnya, berlarian ya kemana-mana ya. Ayat 4 memohon supaya pelarian-pelarian Moab ini menumpang pada Yehuda menjadi tempat persembunyian dari pembinasa. Kemudian di ayat 6 dikatakan kita bisa lihat apa yang menjadi sebab dari hukuman terhadap Moab. Di sini dikatakan kami telah mendengar keangkuhan Moab, kecongkakannya, kepungahannya, dan bualannya yang hampa.
Kemudian di ayat 7, biarlah orang Moab itu meratap dan mengadu, hancur luluh sama sekali karena kesombongannya. Ayat 8, di situ digambarkan kebun-kebun mereka yang terkenal, kebun anggur dengan anggurnya yang memabukkan. Kebun-kebun Hesibon itu merana, sehingga tidak lagi menghasilkan. Di sini dikatakan, di ayat 10 dikatakan, tidak ada lagi pengirik anggur di tempat pemerasannya. Tokik mereka juga sudah berhenti, lenyap sorak-sorai kebun buah-buahannya. Semua kemakmuran mereka itu habis sudah. Dan di sini kembali diulang di ayat 9, Yesaya turut menangis dengan Yaeser karena pokok anggur Sigma. Aku membasahi engkau dengan air mata, hai Hesibon dan Eleale. Sebab itu hatiku merintih seperti kecapi karena Moab. Begitu pula batinku karena Kir Hereset. Kir Hereset ini juga nama tepat ya. Aneh, Yesaya, Moab itu begitu jahat, penuh dengan kesombongan, tapi tetap Yesaya masih merasa sedih dengan kehancuran Moab. Di ayat 12 dikatakan ketika Moab mencoba untuk beribadah, tapi mereka tidak akan memperoleh apa-apa. Itulah firman Tuhan yang diucapkan sejak dahulu kala, tapi sekarang firman Tuhan itu akan digenapi dalam waktu 3 tahun. Kemuliaan Moab dengan segala keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan. Dan orang yang tersisa akan menjadi sangat sedikit dan tak berdaya. Pasal ini hanya sampai ke sini. Saya coba menggalinya ya Pak ya. Timbul pertanyaan saya, siapakah Moab ini? Mengapa mereka dihukum begitu berat sampai mau dihabisi? Kalau di sini di pasal 16 ini hanya dikatakan karena kesombongan, keangkuhan. Sombongnya seberapa sombong sih? Apa yang mereka sombongkan? Dan juga mengapa Yesaya sedih akan kehancuran Moab? Kita lihat satu persatu mengenai Moab. Kalau kita kembali ke depan, ke Kejadian 19, akan kita lihat bahwa Lot, keponakan Abraham, yang harus meninggalkan Sodom karena Sodom dan Gomora akan dihancurkan sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Lot dengan keluarganya meninggalkan Sodom dan kemudian mereka menetap di Soar. Tapi terjadilah hubungan, kita tahu kemudian apa yang terjadi dengan istri Lot. Tapi terjadilah hubungan incest antara Lot dengan kedua putrinya. Putrinya yang sulung melahirkan anak laki, putra yang bernama Moab, dan inilah yang akan menjadi bapak leluhur Bani Moab. Sedangkan yang bungsu melahirkan Ben Ami yang menjadi bapak leluhur Bani Ammon. Jadi dua ini, Bani Moab, Bani Ammon. Lokasi mereka juga kalau dilihat di peta berdekatan. Di sebelah timur Laut Mati, Ammon lebih di sebelah utara, di bawahnya, di selatannya terdapat Moab, dan lebih ke selatan lagi akan kita temukan Edom di daerah Seir. Ya. Kemudian kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, dalam perjalanan umat Israel dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, ke Kanaan, mereka itu harus melewati daerah Moab. Mereka melewati Edom, kemudian harus melewati Moab untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan pada itu, sebetulnya mereka minta izin pada Moab untuk boleh lewat, karena mereka mau ke Kanaan. Tapi Moab itu nggak begitu ramah dengan mereka. Mereka malah waktu itu Raja Moab namanya si Balak kalau nggak salah, meminta Bileam supaya mengutuk bangsa Israel. Tetapi pada waktu itu Tuhan
mengatakan kepada Bileam, jangan mengutuk bangsa Israel, tapi justru memberkati mereka. Ini kita baca di Bilangan 22 ayat 3. Kalau ada yang mau mendalaminya lagi. Kemudian di Ulangan 2 ayat 9, Allah juga memerintahkan kepada umatnya untuk jangan melawan Moab, jangan memerangi mereka. Dan aku tidak akan memberikan kepadamu apa yang menjadi milik mereka. Jadi tanah Moab tidak akan diberikan kepada Israel. Sebab Ar telah kuberikan kepada Bani Lot. Ar tadi dapat kita baca di pasal 15 ayat 1. Ar Moab. Ya, salah satu kota yang dihancurkan. Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Tapi karena Bani Moab ini jahat, padahal mereka sebetulnya kan masih bersaudara dengan Israel. Karena Lot itu kan keponakan Abraham. Tapi mereka tidak, kalau Tuhan mengatakannya mereka tidak memberikan roti dan air waktu mereka dari Mesir dalam keadaan susah untuk melewati daerah itu, tapi malah mau minta supaya dikutuk oleh Bileam. Jadi Tuhan waktu itu mengatakan, jangan pernah mengikhtiarkan kesejahteraan mereka. Hanya itu saja. Tapi nggak boleh diperangi, nggak boleh diambil tanahnya. Dan seterusnya, walaupun Moab dan Israel ini bertetangga dan juga masih ada hubungan keluarga, hubungan mereka tidak baik-baik saja. Tapi saya baca di Hakim 3 ayat 1-3. Tuhan Allah itu membiarkan beberapa bangsa-bangsa dibiarkan tinggal di Kanaan untuk mencobai bangsa Israel, yaitu bangsa Filistin, semua orang Kanaan, orang Sidon, orang Hewi di pegunungan Lebanon, dan termasuk juga memang Moab ini. Karena begitu bangsa Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, maka bangsa-bangsa ini digunakan sebagai alat untuk menghukum Israel. Di Hakim 3 ayat 12, orang Israel berbuat yang jahat di mata Tuhan, maka Eglon, Raja Moab pada waktu itu, diizinkan oleh Allah untuk berkuasa atas Israel selama 18 tahun. Sesudah 18 tahun kemudian Ehud Hakim Israel membunuh Eglon, sehingga penjajahan oleh Moab itu bisa dihilangkan. Tapi kemudian pada masa Raja Daud, juga Salomo, sampai Yerobeam, Ahab, Yoram, Moab itu dikuasai oleh Israel. Hanya kemudian pada masa Yesaya ini kelihatannya Moab kembali lagi muncul. Itu yang bisa kita lihat dari perjalanan hubungan antara Moab dengan Israel. Memang tidak pernah baik-baik saja, tapi nggak juga eh, sampai berperang, enggak. Nah, sekarang kita mau lihat dosa apa sih yang dibuat oleh Moab yang membuat mereka itu sampai dihukum, selain memang mereka tidak ramah kepada bangsa Israel pada waktu dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, ya. Itu pada waktu Babel berkuasa, Israel dibuang ke Babel, kemudian juga Yehuda. Moab bukannya membantu Israel, tapi mereka ikut bersukaria dengan penderitaan bangsa Israel, bahkan ikut membantu Nebukadnezar untuk menaklukkan Yehuda. Itu bisa kita baca di 2 Raja 24 ayat 2. Ya. Mengenai sikap perilaku Moab ini terhadap Israel dan terhadap Tuhan Allah, itu lebih jelas kalau kita baca di Yeremia 48 atau Yehezkiel 25 atau Amos 2 dan Sefanya 2. Mereka itu lebih banyak
cerita mengenai perilaku Moab. Tidak seperti Yesaya. Yesaya hanya menggambarkan hukuman yang diterima oleh Moab. Ya. Dari sini saya mendapat bahwa dosa Moab itu mereka bersorak-sorai atas malapetaka yang menimpa Yehuda. Mereka mengatakan, Allah mereka tidak mampu membebaskan mereka dari serangan bangsa Babel. Di mana janji-janji yang selalu mereka megahkan, keajaiban yang diceritakan nenek moyang mereka pada waktu mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Mana sekarang mereka tenggelam di bawah bangsa-bangsa lain. Kalau kita sebetulnya di perjanjian lama ajaran Yesus bahwa kita harus mengasihi musuh kita itu juga ada di Amsal 24 ayat 17-18 ya. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan bersukaria kalau ia terperosok supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat lalu memalingkan mukanya dari orang itu. Jadi kita memang tidak boleh eh, bersorak-sorai kalau musuh kita hancur atau mengalami kehancuran. Dan itu sesuai dengan ajaran Yesus. Ya. Yang kedua yang saya dapat dari Amos, bangsa Moab ini melakukan penistaan dengan membakar tulang belulang almarhum Raja-Raja Edom. Jadi Raja-Raja Edom sudah mati, tulang belulangnya itu dibakar untuk mengambil kalsiumnya. Dan seharusnya di situ dikatakan bahwa kita harus menghormati iman orang lain. Karena pada zaman itu eh, orang yang sudah meninggal itu dihormati betul pada masa itu. Dan yang ketiga dosanya itu ya yang disebutkan di sini kesombongan dan keangkuhan yang sangat sangat mungkin melebihi batas. Ya. Akibatnya Tuhan Allah menghukum mereka dengan menghancurkan kota-kota mereka melalui Babel, melalui Kasdim seperti yang dipaparkan di pasal 15-16 ini. Karena Tuhan yang biasanya akan aku menjatuhkan hukuman kepada Moab supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa dan bahwa kovenanku dengan umatnya tidak akan pernah terputus. Barangkali ini yang bisa saya dapat dari kedua pasal ini, Pak Hendy. Baik, Bu Imu Lumangga, terima kasih. Pemetaannya sangat detail sekali. Saya juga bisa ikut mengikuti apa yang diulaskan oleh Ibu Lumangga, bahwa kita tidak bisa hanya terpaku pada pembacaan pasal 15 dan 16 juga, tetapi kita justru lihat dari akar permasalahannya ternyata ini udah turun-temurun ya. Kalau tadi saya catat dari apa yang Ibu Lumangga sampaikan kepada kami semua, tentu ini juga buat teman-teman bisa menjadi ulasan kita bersama. Memang kalau kita baca tulisan pasal 15-16 ini berkesan ilustratif ya, atau kiasan bahkan puitis kalimat-kalimatnya, sehingga nggak mudah untuk dicerna sebagaimana kalau orang Belanda bilang letterlijk gitu ya, untuk bisa diterima. Tuh ini semua ada penggambaran-penggambaran bagaimana kita mengimajinasikan pada saat itu, seolah-olah kita dibawa ke masanya si Yesaya tentunya ya. Ini ya. Tadi saya menarik apa yang Ibu sampaikan bahwa sebetulnya roots atau akar permasalahan kita memang keturunan kita dari Abraham. Abraham, Ya, Ishak dan Yakub. Yakub jadi Israel. Tapi di satu sisi ada roots yang lain dari keluar dari Lot. Lot itu menurunkan Moab. Jadi ini dua bangsa yang sebetulnya dari akar dari yang satu itu, tetapi kita bisa tahu bahwa memang tadi Moab adalah Amon itu adalah negara atau bangsa daerah yang bertinggal di sebelah timur Israel di selatan Yehuda. Kalau saya lihat pemetaannya, kalau saya lihat di Alkitab, pemetaan Alkitab pada zaman itu seperti itu. Nah, kita melihat dari teman-teman apa nih yang membuka teman-teman melihat perspektif
dari teman-teman bahwa um, Tuhan memberi penghakiman dan juga penghukuman kepada bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain. Kalau melihat baca konteks ini, seolah bangsa Moab itu non-Israel ya. Artinya bisa dikatakan sebagai bangsa yang bukan bangsa pilihan. Katakan seperti itu. Saya pinjam istilah itu dulu. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kepada bangsa-bangsa yang non-Israel. Artinya ya mengasihinya tuh dengan melalui proses ya. Ada penghakiman dan juga eh, istilahnya diberi penghukuman. Tentunya hukumannya tadi wah, luar biasa ya, dengan ratap dan tangis dan begitu luar biasanya diporak-porandakan kota-kotanya, bangsanya sampai begitu melihat bahwa betapa eh, rusaknya keadaan itu. Tadi saya juga mencatat dari Ibu mengatakan bahwa bangsa Moab ini juga melakukan persembunyian ke bangsa Israel. Mungkin mereka juga merasa bahwa bangsa Israel ini sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan tentu untuk perlindungan lebih baik. Tetapi ternyata Tuhan tidak melakukan hal itu sebagai tempat persembunyian, dihajar juga. Artinya Moab itu di tempat persembunyiannya. Kira-kira itu yang bisa saya lihat sebagai benang merah apa yang saya ungkap dari apa yang disampaikan Ibu Lumongga. Mungkin dari teman-teman, silakan. Kalau ada dari perspektif lain, apa yang disampaikan dari Ibu Lumongga, silakan. Mungkin sedikit tambahan saya berikan kisi-kisinya dari untuk memperkaya khasanah diskusi ini. Kita tahu bahwa Tuhan sudah berbicara kepada Abraham bahwa umat dan keturunannya akan diberkati. Tentunya dengan roots atau akar dan juga sampai ke keturunan-keturunannya. Tetapi rupanya keturunan-keturunannya juga melakukan penyimpangan-penyimpangan ya. Artinya Tuhan konsisten sekalipun menjadi umat pilihan atau menjadi umat yang disayangi Tuhan. Tetapi kalau umatnya tidak patuh dengan ketentuan-ketentuan Tuhan, pasti Tuhan juga akan memberikan penghukuman kepada mereka yang tidak patuh. Dan tidak tertutup kemungkinan yang di luar Israel pun bangsa Moab juga kena ininya, apa konsekuensinya. Nah, ini bagaimana dari teman-teman melihat dari kacamata dan perspektif apapun yang sudah digambarkan di dalam pasal 15-16 dan juga ulasan dari Ibu Lumongga itu juga memperkaya kasanah pemahaman kita terhadap pasal 16, pasal 15 dan 16 tadi. Kira-kira itu mungkin bisa menjadi bagian yang mungkin dari perspektif teman-teman bisa memperkaya atau melihat. Dari teman-teman yang di tempat masing-masing via Zoom silakan loh angkat bicara kalau memang ada hal sesuatu yang mau disampaikan. Mungkin sedikit pengulangan saja. Pertanyaan saya adalah, apa yang dapat kita pelajari tentang karakter Allah terhadap kejadian ini? Nah, ini tadi sudah digambarkan oleh Ibu Lumongga, mungkin dari teman-teman. Nah, ini kawan kita yang dari Batam, Tanjung Pinang, wah luar biasa. Halo, saya lambaikan tangan. Halo Mungkin, Kak. nah, tamu yang terjauh mungkin silakan untuk berdiskusi. Sekalipun di Pangkal Pinang serasa di WB kok. Benar, Kak. Silakan Pak Yandoko kalau Ya, memang ada. Mangga. eh, sedikit sih Pak. Jadi tadi dari penjelasan Ibu Lumongga itu kayaknya sudah menjelaskan semua sih. Eh, Bahwasanya tadi ini kan apa tadi? Saya dengar ada satu itu memang bahwasanya ke- kita sekalipun ketika kita lihat misalnya orang sedang dihukum kita tidak boleh eh, bersenang gitu. Kita tidak boleh bersuka cita dan ini memang kan sepertinya itu yang digambarkan juga di sini. Karena ada yang unik memang di pasal 15 dan 16 ini. Karena kalau misalnya sebelumnya kita membahas yang pasal sebelumnya, itu kan sudah dibahas juga tentang hukuman atas Babel, hukuman atas Asyur dan Filistea. Nah, ketika dia masuk di hukuman atas Moab, ada yang unik karena kan ini kan Nabi Yesaya yang memang berbicara, tapi kan sebenarnya ini adalah Allah sendiri, kan gitu ya. Karena kan ucapan ilahi terhadap Moab. Jadi Allah sendiri yang berbicara. Jadi
sekalipun ya saya yang menyampaikan, tapi dia sedang mempersonifikasikan dirinya, Allah lah yang berbicara, kan firman Allah. Nah, makanya yang uniknya ketika kita dulu yang sebelumnya membahas terkait tadi Babel segala macam, itu ada perbedaan. Ketika Babel itu kan betul-betul mau ditunjukkan murka Allah gini, Allah menghabisi lah pokoknya. Babel tuh dihancurkan sampai dihancurkan 2 kali. Nah, ketika dia sampai kepada Moab, ada yang berbeda sedikit. Karena tadi sudah dijelaskan juga berulang bahwasanya kayak di pasal 15 ayat 5 itu, hatiku menjerit melihat Moab. Jadi, oh Tuhan kok sedih? Dia kan lagi menghukum nih. Tapi kenapa hati Tuhan tetap menjerit atas hukuman yang sedang diterima Moab? Sama diulangi lagi tadi di 16 ayat 9. Sebab itu aku turut menangis dengan Hezer. Ayat 11. Sebab itu hatiku merintih seperti kecapi karena Moab. Padahal ini lagi dihukum nih. Ya hukuman pasti karena dosa, pasti karena kesalahan Moab. Tapi tetap Tuhan menyampaikan, oh saya tetap, ini hati Tuhan tetap sedih atas penghukuman yang diterima Moab. Ya itu, ya kita kita mengerti karena kan eh, ya seperti tadi dijelaskan juga bahwasanya eh, Tuhan tidak tidak hanya menghukum, tujuan penghukuman itu kan ada, dan itu dijelaskan lagi di ayat 16 tadi sudah disinggung juga bahwasanya kan di pasal 16 itu ada janji keselamatan di situ. Ada suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia dan di atasnya dalam kemah Daud. Ini kan berbicara tentang Mesias ya kalau nggak salah. Jadi Tuhan menghukum, tapi di dalam penghukuman itu pun Tuhan tidak eh, menunjukkan maksudnya, wah pokoknya hanya penghukuman nih. Tapi dia justru menunjukkan kesedihan, dan itu agak agak apa ya namanya, maksudnya agak, ya itu makanya saya bilang agak berbeda dengan yang sebelumnya. Di Babel tidak ada kata-kata seperti itu. Waktu Babel dihancurkan sedemikian rupa, Tuhan tidak mengatakan, saya sedih melihat Babel, tidak. Tapi untuk Moab khusus seperti itu. Tapi tadi mungkin karena tadi sudah dijelaskan juga ya panjang lebar sama Ibu Lumoga, bahwasanya dari nenek moyangnya pun kan sebenarnya ada perjanjian Abraham dengan Lot, dan itu kan adalah nenek moyangnya Moab, dan Tuhan sudah berjanji juga terhadap Lot. Nah, seperti itu. Jadi, ya itu juga bahwasanya, oh Tuhan itu ingat juga dia janjinya. Jadi, mungkin itu Pak yang saya saya dapatkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yandoko. Paling tidak ini menjadi satu perspektif yang lain ya. Kenapa kok Tuhan, saya mencoba menggarisbawahi dari apa yang sudah disampaikan Pak Yandoko. Artinya Tuhan ikut sedih, tetapi kok hukum gitu. Ya itu mungkin kalau saya boleh mengilustrasikan seperti anak kecil, kalau kita punya anak, ih kamu nakal tapi disentil tapi sayang gitu loh. Gimana ya? Maksudnya sayang tapi kok disentil ya sakit juga. Mungkin itu ya. Nggak tahu nggak ini boleh di apa dilihat dari sisi perspektif itu. Pada dasarnya sih mungkin Pak apa Tuhan itu menyayangi sedih gitu loh. Kenapa saya harus melakukan penghukuman seperti ini gitu mungkin itu ya. Ya ini tolong dikoreksi. Saya mungkin juga perlu nanti dari teman-teman punya perspektif dari sisi lain. Tapi saya coba menanggapi dari apa yang Pak Yandoko sampaikan tadi. Ya memang memang kesannya jadi seperti kayak apa ya bertolak belakang kesannya gitu loh. Tapi kan kita tahu bahwa niat Tuhan sebetulnya menyayangi sampai dia menangis. Kenapa sih harus begini? Aku nggak tega aku lakukan ini. Tapi ya penghukuman dan penghakiman itu harus tetap dijalani gitu. Itu yang membuat saya belajar memang untuk di dalam kedewasaan kita bagaimana Tuhan mau menghakimi atau menghukum orang tetap konsisten dengan apapun keberdosaan kita gitu tuh ya. Itu sebuah satu hal yang saya lihat seperti itu. Sekalipun Tuhan tuh memang mengasihi luar biasa apa kasih Tuhan itu yang wah tak terhingga dengan kedegilannya kita gitu loh istilahnya ya. Tapi ya Tuhan sampai menangis itu betul-betul betul
sangat menyayangi gitu loh. Perspektifnya seperti itu gitu. Itu yang saya bisa lihat. Mungkin dari teman-teman ada lagi, silakan untuk memperkaya uh, perspektif apa yang disampaikan Pak Yandoko tadi. Mungkin dari Ibu Lumongga juga ada sesuatu yang mau dilihat dari sisi lain. Itu tadi udah digambarkan oleh Bu Lumongga, kita udah tahu lah ya benang merahnya bahwa namanya penghakiman dan penghukuman kepada bangsa yang bebal ya konsekuensinya tetap ada. Silakan. Dari saya, Pak. Oke, Pamela, silakan Pamela. Ya, baik. Di sini saya mau 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 menyampaikan pendapat saya tadi pertanyaan dari Bapak tentang bagaimana sih sebenarnya karakter Allah dalam peristiwa ini. Nah, yang pertama itu saya melihat di sini bahwa tentunya di sini kita bisa melihat bahwa karakter Allah itu ya dia tidak jauh dari sikap kasih dan keadilan. Nah, jadi artinya di sini apa yang menjadi sesuatu hal yang harus Allah lakukan ya dia harus lakukan gitu. Tapi ada kasih dan ada keadilan. Nah, makanya ada hukuman. Nah, di sini juga ketika ketika kita melihat bahwa sebenarnya Moab itu dikatakan di sana bukanlah bangsa yang besar, nah tetapi bangsa yang kecil gitu. Nah, tetapi dikatakan saya mengutip di pasal pasal 16 ayat yang ke-12 itu bagaimana ketika orang-orang Moab itu memperlihatkan bahwa Allah yang mereka sembah itu akan memberi dia pertolongan seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya dikatakan di sana bahwa sekalipun mereka beribadah, bersusah payah mereka pergi ke bukit pengorbanan, tetapi sebenarnya itu tidak ada hasilnya seperti itu. Nah, kemudian yang saya lihat juga dari karakter Allah ini bahwa dia menunjukkan dari referensi ayat yang kedua tadi, bagaimana sebenarnya di sana mau menunjukkan bahwa sekalipun kita mencari sesuai berdasarkan dengan keinginan kita, berdasarkan sesuai dengan apa yang kita anggap itu benar. Nah, tetapi di sanalah letak letak ketidakberdayaan kita sebenarnya sebagai orang percaya gitu. Nah, jadi di sini Tuhan menunjukkan bahwa untuk mengandalkan orang yang tidak benar, bahkan mengandalkan sesuatu hal yang tidak bersifat sesuai dengan kehendak Tuhan, nah itu sangat salah sekali seperti itu. Nah, makanya di sini saya belajar bahwa karakter Allah itu ya tidak jauh-jauh dari kasih dan keadilannya. Maka ada hukuman yang diberikan kepada Moab oleh Allah gitu. Bahkan menubuatkan kehancuran karena kesombongan mereka tadi gitu, karena keangkuhan mereka tadi, karena hanya melihat diri mereka lebih lebih kuat gitu. Bahkan eh, ada tambahannya juga di sini saya melihat di ayat yang ke-13 itu. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman dalam 3 tahun, menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Nah, di sini saya juga belajar khususnya untuk di bagian ini di mana dalam 3 tahun itu, nah itu kayak apa ya, sesuatu hal yang sangat tidak lama lah gitu. Bahkan istilah itu sekejap, sekejap saja gitu. Nah, tetapi eh, orang Moab tadi tuh di sana sudah merasa diri mereka itu lebih hebat, tetapi di sanalah Tuhan menunjukkan keadilannya, adanya kehancuran dan kasih yang terjadi di sana. Baik, Pak, itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima Oke, terima kasih. kasih Pamela.
Ini juga memberikan kita kasanah satu pemikiran dan sangat relevan sekali dengan kondisi saat sekarang. Jadi memang betul banyak orang juga melakukan ibadah dan bersusah payah, tetapi kok tetap kok masih dihukum ataupun tidak diberkati gitu ya. Nah, ini yang perlu kita ada introspeksi. Tentunya apa yang disampaikan di dalam ayat tersebut di ayat 12 maupun 13 itu memberikan kepada kita juga bahwa itulah keberdosaan manusia pada dasarnya selalu disindir. Tuhan Yesus yang mengatakan mulutnya mengucapkan Tuhan Yesus tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu hal-hal seperti itu yang kita pun juga harus menyadari. Ya, ungkapan dari apa yang disampaikan oleh Pamela tadi sangat relevan dengan kondisi kita saat sekarang ya. Artinya walaupun itu ditujukan kepada bangsa Moab, ternyata keberdasaan manusia itu dari zaman Moab sampai sekarang sami mawon. Jadi kelakuannya manusia ya relevan lah. Artinya itu hal-hal yang perlu kita pelajari dan kita pahami bahwa pemahaman dari ayat-ayat tersebut juga mempunyai satu pemahaman untuk merefleksikan kehidupan kita sehari-hari. Anyway, thank you banget Pamela. Jadi mungkin dari perspektif teman-teman silakan masih ada waktu ini. Ada masih 20 menit lagi. Iya 20 menit lagi. Oke, Pak Heri, mangga. Halo. Halo. Ya. Bapak Ibu semua, dengar ya suara saya. Jadi seperti tadi Bu Lomongga katakan pasal 15-16 ini memang eh, yang kita baca dan kita perhatikan memang secara umum aja tidak banyak mendetil hal-halnya, jadi agak susah kita menggalinya ya. Tapi tetap ada hal yang baru. Saya setuju itu Bu Lomongga. Nah, saya mau tambahkan beberapa hal eh, yang Ibu Lomongga sampaikan juga diskusi-diskusi kita sampai kepada Pamela tadi. Nah, kalau kita perhatikan mengenai Moab ini tadi udah diceritakan garis keturunan ini adalah anak dari Lot ya, yang lahir dari putri Lot sendiri seperti itu. Eh, Lot itu sepupuan sama Ishak ya. Jadi levelnya sementara Moab ini anak dari Lot. Sedangkan Yehuda yang sedang dihadapinya itu anak daripada Yakub Israel ya. Jadi kalau melihat posisinya maka Yehuda itu keponakan dari sepupu Moab ya, keponakan sepupu. Jadi Moab ini levelnya masih di atas dia. Seperti itu. Barangkali analisis saya, kecongkakan, kesombongan, keangkuhan mereka itu karena merasa levelnya lebih tinggi. Tadi sudah diceritakan bagaimana eh, mau melewati Moab aja mereka minta izin, tapi selalu dijahili, ya seperti itu. Jadi inilah keberdosaan, kecongkakan, kesombongan, keangkuhan yang di mata Tuhan itu adalah dosa. Ya, itu ya poinnya. Jadi kita sambungkan saja langsung dengan apa yang Pamela tadi sampaikan. Saya melihat bukan hanya Allah itu adil dan kasih, tapi Allah itu juga kudus. Tuhan itu kudus. Jangan main-main dengan dosa itu. Tuhan anti banget gitu loh. Itu poin yang satu yang ingin saya sampaikan. Jadi Moab ini meskipun kecil seperti tadi dikatakan Pamela, tapi merasa sombong, merasa lebih kastanya barangkali mungkin merasa dia, wah saya ini masih om, ya gitu ya, sombong. Hidup bertetanggaan dengan saudara keponakan sepupu, selalu digangguin. Mungkin dia anggap Yehuda itu quote unquote anak kecil lah, keponakan gitu statusnya. Ini yang menjadi eh, barangkali menurut saya Moab itu dosanya di situ, menganggap remeh selalu merasa lebih hebat. Dan Tuhan tidak suka itu. Tuhan benci akan dosa dan Tuhan akan menghukum mereka. Nah,
Tuhan menghukum dengan mengirim banyak hal. Yang dicatat di situ hanya kekeringan dan sisanya Tuhan kirim lagi singa yang menjadi lawan mereka. Jadi sebenarnya kekeringan itu membuat mereka itu jadi lapar. Pertanian, apa segala macam tidak dapat suplai air yang cukup. Jadi pasti mereka menderita kelaparan dan banyak yang mati. Juga tentu ada pertumpahan darah di situ sedikit dikatakan. Bisa jadi memang ada peperangan dari bangsa lain yang Tuhan kirim untuk memusuhi mereka. Poin berikutnya yang bisa saya dapatkan adalah Moab sekalipun di dalam penderitaannya, di dalam hukuman Tuhan, mereka begitu setia kepada dewa-dewa yang berhala itu. Mereka tidak pernah kembali di situ, tidak ditulis, bahkan dikatakan mereka tidak bersandar pada Tuhan, tidak bertobat. Jadi saya mau kaitkan ini dengan pertanyaan tadi Pak Yandoko katakan bahwa kok seakan-akan Moab itu mendapat belas kasihan Tuhan. Tuhan sedih ketika mereka dihukum. Padahal dibandingkan ke Babel tidak. Sebenarnya tidak demikian. Tuhan tetap pada posisi karakternya tadi, kasih yang dikatakan Pamela. Tuhan selalu membuka pintu kepada orang yang mau bertobat, orang yang mau kembali. Hukuman kepada bangsa-bangsa lain juga sekaligus ini menjadi teladan bagi bangsa lain dan bangsa pilihannya sendiri, yaitu Yehuda, Israel. Hanya mereka memang tidak sama sekali bersandar dikatakan situ kembali kepada Tuhan. Malah mereka tetap dalam keadaan seperti itu bergantung kepada dewa-dewanya. Jadi kalaupun menurut saya seringkali logika main kita sebagai manusia melihat kok aneh ya Tuhan yang ini belas kasihan itu enggak. Kalaupun itu terjadi pun tidak ada salah. Oh dia Tuhan kok berdaulat kok. Seringkali cuma kita dengan perspektif cara pandang kita sebagai orang berdosa melihat itu kok tidak adil Tuhan seperti itu. Padahal tidak. Dan dikatakan di situ juga tadi, ya saya sedih ya seperti itu melihat begitu. Ya mungkin juga analisis saya ini masih tetangga, oh ini masih saudaraan kok gitu loh ya. Mungkin ada segi dari kemanusiaannya seperti itu. Eh, ada lagi sedikit yang saya ingin tambahkan, yang saya boleh dapatkan adalah bahwa selain kita boleh belajar dulu Tuhan yang diceritakan di sini sama sekarang sama. Tuhan memiliki karakter yang sama. Adil, kasih, eh, tadi saya katakan kudus. Jadi pelajaran yang saya boleh dapatkan, kita harus melihat Allah seperti itu. Jangan main-main dengan dosa. Kalau berdosa, segeralah bertobat. Jangan memperhambakan diri dengan pikiran, dengan sesuatu yang kita lakukan yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi tinggalkan itu, jangan seperti Moab, terus mengandalkan dewa-dewanya, tetapi kembalilah kepada Tuhan. Terus tentulah kita juga belajar, jangan menjadi congkak, sombong dalam berbagai aspek hidup ini. Tetap rendah hati bahwa Tuhan membenci kesombongan. Tuhan membenci kecongkakan itu. Kembali kepada Tuhan dan bersandar senantiasa kepada Tuhan. Barangkali itu Pak Hendi yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Makasih Pak Heri, ini juga menambahkan lagi kasanah pemahaman kita ya. Luar biasa kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, kok kita pikir ukur-ukur awal-awalnya gitu ya. Keberdosaan manusia itu dimulai dari mana sih kok sampai segitunya Tuhan menghakimi kita semua dan menghakimi bangsa Moab dan juga bangsa Israel yang tanda petik yang sudah terbelah dua. Kalau saya melihat, nggak tahu, tolong koreksi saya juga ya. Moab itu kan ayahnya dari Lot, dari kedua anaknya Lot sendiri. Padahal istrinya sudah jadi tiang garam kan. Disitulah anaknya.
melihat bahwa siapa lagi keturunan Lot nih? Dibikin mabuk lah bapaknya, jadilah keturunannya, jadi Maau dan Amon. Saya rasa itu satu hal yang mungkin tidak berkenan oleh Tuhan. Itu salah satu bagian titik tolak, domino efeknya dari sana. Begitu juga dari Salomo. Salomo juga, wah 700 istri dan 300 gundik. Wow, banyak banget koleksinya ya. Jadi artinya turunannya itu juga dia memberikan istri-istri yang sudah menikahi yang bukan orang Israel. Jadi itu turunannya akhirnya dipecah lah, terbelah dua. Ya, setelah kerajaan dari Rehabim kalau nggak salah ya, itu dia terbelah dua jadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, itu menjadi turunan keberhalaan yang tadi Pak Heri sampaikan bahwa ada kecongkaan, kesombongan, dan keberdosaan itu terus turun-temurun sehingga Tuhan tetap memberikan pengasihanan kepada kita semua. Itu tadi kalau kita koneksikan kepada apa yang disampaikan oleh Pak Yandoko, kok dia menangis? Ya sebetulnya kalau kita ngeliat akarnya dari sana ya Tuhan sebenarnya menyayangi kepada bangsa ini. Tapi karena keberdosaan ini sudah turun-temurun, ya Tuhan harus lakukan penghakiman itu dan penghukuman itu sendiri. Saya melihat dari apa yang disampaikan oleh teman-teman itu nyambung nih benang merahnya nih. Nah ini tentu dari perspektif apa yang disampaikan oleh Pak Heri, Pak Yandoko, Mamela, dan teman-teman yang lain. Tentu ini menjadi pemikiran juga dan apa yang Bu Lumongga tadi juga gambarkan. Ya begitulah akar permasalahan yang kita bahas di sini. Itu yang saya pahami dari apa yang saya dengar dari paparan dari teman-teman. Mungkin dari tempat lain ada lagi silakan. Masih ada 5 menit lagi. Kita serahkan kepada hambanya nanti. Masih ada 5 menit lagi, silakan. Pak Hendy boleh saya tambahkan? Boleh Bu, lo mangga, mangga. Aduh, luar biasa Bu. Nah, Silakan Bu. oke. Eh, Sehubungan dengan Pak Yandoko tadi, kenapa ya mau nangis gitu saya. Kalau dibaca di Yeremia 47, 48, 47, itu dikatakan Tuhan Allah berkata, Aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Terhadap Amon juga begitu. Jadi di kemudian hari akan dipulihkan mungkin di akhir zaman. Saya tahu. Jadi nggak sama sekali dihabisi. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu lagi karakter Allah yang saya dapat dari membaca ini, kelihatannya di belakang setiap peristiwa sejarah, Tuhan Allah berperan di dalamnya. Jadi ya enggak, dia menyiapkan semua apa namanya rencananya sedemikian detailnya untuk mencapai tujuan akhirnya. Itu yang saya dapat. Dan juga kesedihan saya itu mungkin juga satu, Ruth, orang Moab itu adalah nenek buyut dari Raja Daud. Jadi mungkin juga itu secara manusiawi ya yang membuat dia sayanya sedih kalau kita nggak lihat apa yang dikatakan bahwa itu adalah ucapan ilahi. Tapi Tuhan Allah memang selalu sedih kalau melihat anaknya berdosa. Dia nggak bertepuk tangan, walaupun dia hukum, tapi dia sedih. Setiap dia menghukum orang, dia bersedih hati. Jadi itu nggak usah heran, karena itu memang karakter Tuhan Allah. Barangkali itu yang bisa saya tambahkan, Pak. Baik Ibu Lemoga, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa apapun yang kita diskusikan ini sebelum saya berikan kepada hambanya Pak Julius, saya mencoba mengrekap dari apa yang kita lihat bahwa Tuhan konsisten terhadap hukuman kepada orang yang berdosa. Bahwa tadi Pak Heri juga menyatakan bahwa
Tuhan tuh jijik dengan hal yang sifatnya keberdosaan, kemunafikan, dan juga penyembahan berhala. Tentu itu banyak konsekuensi-konsekuensi yang harus dipelajari dan dipahami. Dan itu konteksnya sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sama juga, kita juga melakukan hal yang sama. Seolah-olah kita mereview sebuah dongeng di dalam yang tercatat di dalam kitab Yesaya. Ternyata tidak. Ternyata apapun yang tertulis di Alkitab itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya rasa ini yang menjadi renungan kita. Saya masukkan nanti dalam waktu beberapa lagi untuk kepada Pak Julius Mokolomban untuk memberikan paparan yang lebih lanjut. Terima kasih teman-teman sudah memberikan paparannya. Baik, shalom, selamat malam buat kita semua. Ya, kita sekarang masuk di dalam Yesaya pasal 15 sampai pasal yang ke-16. Jadi kalau kita melihat kembali dari pasal yang ke-13 sampai di pasal yang ke-14 kemarin, kita sudah melihat betapa luar biasanya di dalam penglihatan, dalam nubuatan Yesaya berbicara tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa. Jadi kalau kita melihat secara umum, maka ini lagi berbicara tentang nubuatan yang mengungkapkan tentang hukuman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Mulai pertama dari Babel, bagaimana Tuhan menghukum dengan murkanya yang menyala-nyala. Kemudian di dua minggu yang lalu kita sudah melihat juga di pasal 14 waktu Tuhan menghukum Babel. Nah, akhirnya juga dikatakan justru ejekan terhadap pimpinan-pimpinan itu pun dilakukan oleh kebenaran oleh Tuhan sendiri. Karena apa? Mereka yang menganggap bangsa yang hebat, kemudian mereka yang menganggap sebagai pemimpin yang hebat malah menjadi tidak berarti sama sekali di hadapan Tuhan. Kemudian di pasal yang ke-15 ini kita melihat bagaimana nubuatan terhadap Moab itu sendiri. Jadi kalau kita melihat di pasal yang ke-15 ini seperti tadi sudah disampaikan bagaimana dikatakan Moab itu kita sedikit melihat ke belakang. Moab adalah merupakan keturunan dari Lot dari hasil hubungan badan dengan putri sulungnya atau incest yang disampaikan oleh Ibu Lumonga tadi. Maka kita menemukan bahwa latar belakang Moab itu sudah menunjukkan tentang kehidupan yang sesungguhnya bangsa Moab itu sendiri seperti apa. Maka kalau kita membaca di kitab Yesaya, kitab Yeremia, di kitab Raja-Raja, kita menemukan melukiskan Moab itu dilukiskan sebagai bangsa yang begitu sombong, yang begitu angkuh dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua digambarkan bagaimana Moab itu adalah sebagai satu bangsa yang luar biasa menyembah berhala. Jadi mereka penyembahan berhala itu bahkan diungkapkan Salomo pernah membangun dewa kejijikan atau Kamos itu untuk disembah. Salomo sendiri membangun dewa Moab itu. Dewa yang sangat dikagumi oleh orang Moab namanya dewa Kamos. Dewa kejijikan. Kalau di dalam Alkitab kita menemukan gambaran itu. Kemudian kita juga melihat bagaimana Moab adalah bukan sebagai hanya penyembah berhala, tetapi mereka adalah kelompok bangsa yang percaya dengan tahyul atau cerita demi cerita yang turun-temurun. Itu kita juga bisa membacanya di kitab Yeremia pasal 27. Bagaimana mereka sebenarnya sebagai bangsa yang percaya kepada tahyul itu sendiri. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa ternyata Moab ini kenapa begitu luar biasa. Mereka itu orang yang suka berperang. Mereka orang yang berani dan mereka orang yang hidup di dalam kemakmuran. Mereka orang yang dikatakan kaya, kuat, suka berperang. Kita juga bisa menemukan itu di kitab Yeremia pasal yang ke-48. Kita juga bisa menemukan di Yeremia 48 tentang kehidupan bangsa Moab itu sendiri. Maka dalam penglihatan, kalau kita sudah melihat tentang latar belakang kehidupan Moab itu sendiri dan gaya hidup mereka seperti apa,
Maka di bagian pasal yang ke-15 yang kita suruh baca tadi, dikatakan di ayat yang pertama demikian. Sungguh dalam suatu malam Ar-Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Maka dalam nubuatan Yesaya ini dengan apa yang diperlihatkan kepada Yesaya mau menunjukkan bahwa Moab itu akan mengalami sama seperti Babel, akan dibinasakan oleh Tuhan. Maka dalam penglihatan itu karena bangsa Moab ini akan dibinasakan dalam satu malam, dijelaskan di dalam ayat 2 sampai ayat 4 seperti ini. Gambaran melukiskan tentang situasi yang terjadi. Kalau kita baca ayat 2, maka mereka menangis dengan situasi itu. Mereka menangis, mereka meratap, mereka berkabung. Ini melukiskan tentang situasi yang akan terjadi dari apa yang dilihat oleh Yesaya. Dan ternyata bukan hanya mereka bersikap seperti itu. Dikatakan tangisan ratapan mereka itu sampai di jalan-jalan, di soto rumah. Jadi bahkan sampai di lapangan-lapangan. Artinya di seluruh wilayah Moab itu akan terjadi sesuatu kehidupan yang sangat berbeda. Karena yang ada adalah tangisan, ratapan, perkabungan. Itu semua tempat itu terjadi seperti itu. Kemudian juga ditambahkan dalam situasi itu mereka meraung-raung dengan penuh ketakutan, kehilangan harapan. Tidak ada lagi kehebatan mereka. Yang mereka banggakan selama ini digambarkan di dalam ayat 2 sampai ayat 4. Mereka sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian selanjutnya kita melihat di ayat 5 sampai ayat 9. Saya tuh ada agak ke bawah. Ayat 5 sampai 9 itu saya membagi ada nabi dan Tuhan. Maka diungkapkan di sini ketika berbicara tentang ayat 5 sampai 9 itu bagaimana pengungsian yang sangat membuat menderita. Jadi dalam penglihatan dari Yesaya melihat yang akan terjadi kepada orang-orang Moab, mereka akan mengungsi dengan sangat menderita, mereka berlari, menangis, berteriak, ditimpa bencana dahsyat. Jadi seperti gambaran kalau kita melihat bencana-bencana yang terjadi, orang berlarian, orang berteriak, itu memberikan gambaran atau melukiskan dengan apa yang sedang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Yesaya yang akan terjadi kepada bangsa Moab. Berbicara tentang air sungai Nimrin itu akan menjadi kering. Kemudian dikatakan semua menjadi tandus, tumbuhan hijau tiada lagi. Semua harta benda dikumpulkan, mereka sudah kumpulkan bertahun-tahun. Karena mereka makmur, mereka kaya, mereka suka berperang. Semua yang mereka kumpulkan itu akan hilang dalam sekejap. Kemudian dikatakan seluruh daerah Moab itu akan terdengar dengan ratapan dan tangisan penderitaan. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Ternyata itu nggak cukup buat mereka. Bahkan air di Dibon, ini ditambahkan air di Dibon itu akan bercampur darah. Dan Tuhan juga mengatakan lagi, apa? Tuhan mengatakan lagi bahwa singa menerkam sisa orang Moab sampai binasa. Artinya nggak ada yang akan tertinggal. Kalau bahasa sederhananya, Tuhan akan mengejar mereka sampai dimanapun untuk dibinasakan. Gambaran bicara tentang singa menerkam itu mau mengungkapkan sulit untuk dihindari. Pasti akan ketangkap dan pasti akan dibinasakan. Maka dari sini tadi di ayat 5 itu menjadi ini saya mengungkapkan tentang nabi. Kalau Tuhan sudah mengungkapkan beberapa poin ini, tapi di ayat yang kelima, hatiku menjerit melihat Moab. Jadi ketika bicara hatiku menjerit, ini bukan Tuhan yang menjerit melihat Moab. Tapi Yesaya
melihat apa yang akan terjadi dengan bangsa Moab, maka hatinya menjerit, hatinya menangis. Kok bisa begitu ya? Jadi bahasa sederhananya, nabi yang benar ketika melihat apa yang akan Tuhan lakukan kepada bangsa Moab, maka dia melihat dari kacamata sebagai manusia, dia kasihan dengan bangsa ini. Jadi sebagai contoh seperti ini ya, kalau kita melihat orang yang misalnya melakukan kesalahan dipukul, dihajar dan segala, maka kita melihat, ih kasihan, nggak tega melihat. Nah, ini menggambarkan bahwa hukuman yang dahsyat itu yang akan terjadi kepada Moab membuat Yesaya dikatakan di ayat 5, hatiku menjerit melihat Moab. Enggak tega, dia kasihan dengan hukuman yang akan ditimpakan kepada Moab. Kemudian sesudah kita melihat dari ayat 5 sampai ayat yang ke-9, jadi kalau nabi kasihan, menjerit, tapi Tuhan menunjukkan hukumannya yang begitu luar biasa. Persis apa yang Tuhan lakukan kepada Babel, itu juga yang Tuhan lakukan kepada Moab. Kemudian kalau kita masuk di dalam pasal berikutnya, pasal 16, maka di situ dikatakan kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat 5, itu ungkapan yang begitu jelas lagi mau mengungkapkan bagaimana kemarahan Tuhan. Murka Allah yang menyala-nyala, maka di ayat 1 dikatakan seperti ini di dalam ayat yang pertama, kirimkanlah anak domba, hai penguasa negeri, dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Sion. Seperti burung yang terbang, menyingkir dari sarangnya diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab di penyeberangan sungai Arnon. Jadi dari sini kita melihat bahwa murka Allah yang begitu luar biasa, maka suatu ketika Daud menyerang dan mengalahkan Moab. Nah, sebagai satu bentuk yang dilakukan oleh Moab ketika sudah dikalahkan oleh Daud, maka mereka memberikan upeti. Tadi Ibu Lumonga sudah sedikit menjelaskan bagian ini. Maka upeti itu sebagai satu bentuk kalau bahasa kita sekarang, supaya aku nggak dihukum, aku kasih. Memberikan upeti. Maka murka Allah ini dalam konteks ini digambarkan bagaimana apa yang akan terjadi kepada Moab. Maka dikatakan di dalam ayat 1 pasal 16 supaya mereka mengirimkan anak domba itu kepada penguasa. Artinya mengirimkan itu kepada penguasa supaya apa? Kalau bahasa kita sekarang supaya nggak dihukum. Kesannya mau mengungkapkan seperti itu. Maka kita bisa baca di 2 Samuel 8 ayat 2. Kita juga bisa baca di 2 Raja-Raja 3 ayat 4. Tentang apa yang dilakukan Moab supaya mereka tidak menerima hukuman. Tapi kan tidak seperti itu. Hukuman itu pasti akan tetap terjadi. Tetapi dalam usaha mereka mau memberikan gambaran seperti itu. Maka Yesaya melihat, melukiskan tentang apa yang dia lihat ini bagaimana di balik hukuman mereka akan melakukan seperti itu. Memberikan upeti. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, maka Moab itu memohon perlindungan dari orang-orang Yehuda. Jadi dalam situasi mereka yang seperti itu, di dalam penglihatan dari Yesaya dalam nubuatannya, maka orang Moab itu kalau bahasa itu, tolonglah kami. Yang sisa ini biar kamu selamatkanlah. Jangan sampai kami semua dibinasakan. Artinya yang sisa ini biar dilindungi oleh orang-orang Yehuda. Khususnya untuk Moab. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bagaimana? Digambarkan karena hanya di Yerusalem itu yang akan memiliki kehidupan yang baik. Kenapa di Yerusalem itu akan memiliki kehidupan yang baik? Karena nantinya ada pemerintahan Mesias yang akan datang. Itu dijelaskan di dalam ayat yang di dalam pasal yang ke-16 tentang apa yang akan terjadi. Kita bisa membaca di ayat yang kelima. Dikatakan suatu takhta akan ditegakkan dalam kasih setia dan di atasnya dalam kemah Daud
akan duduk senantiasa seorang hakim yang akan menegakkan keadilan, yang segera melakukan kebenaran. Jadi di sini kita melihat bagaimana hanya di Yerusalem yang akan punya masa depan yang lebih baik atau punya kehidupan yang lebih baik karena akan datang pemerintahan Mesias itu. Ketika bicara tentang pemerintahan Mesias, maka kita mundur sedikit di kitab Rut. Kalau kita membaca di dalam kitab Rut, maka kita menemukan Rut itu adalah orang Moab. Ketika dia sebagai orang Moab, yang nantinya dia akan menikah dengan yang namanya Boas. Nah, ketika dia bersama menikah dengan Boas, maka dia mendapatkan anak namanya siapa? Obed. Dari Obed ini akan melahirkan siapa? Isai. Kemudian dari Isai akan siapa? Hadir. Daud. Maka kalau kita baca di silsilah Matius pasal yang pertama, kita akan menemukan urutan-urutan itu. Maka di sini kita menemukan dari bangsa Moab muncullah yang namanya Rut yang akan menikah dengan Boas. Kemudian Rut akan melahirkan Obed, Obed kemudian Isai dan sampailah kepada Daud. Maka di ayat 5 itu dikatakan dengan jelas di pasal yang ke-16. Suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia dan di atasnya dalam kemah Daud. Akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Maka ini lagi menunjuk kepada Mesias yang datang ke dalam dunia. Dan Mesias yang akan datang kembali ke dalam dunia. Maka ini mau mengungkapkan bahwa hanya di Yerusalemlah yang akan punya kehidupan yang lebih baik. Karena apa? Karena Mesias yang akan datang yaitu berasal dari keturunan Daud. Kemudian selanjutnya dikatakan seperti ini. Ayat 6 mulai ayat 6 sampai 12. Tadi ada beberapa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita semua berbicara tentang kenapa sih si Moab ini dihukum oleh Tuhan. Kenapa Tuhan begitu marah dengan kehidupan orang-orang Moab? Maka yang jelas kalau kita mulai membaca di ayat 6, maka kita menemukan kesombongan dan keangkuhan Moab itu luar biasa. Kenapa mereka digambarkan sebagai orang-orang yang sombong? Karena mereka menunjukkan betapa hebatnya mereka. Mereka punya kemampuan untuk berperang, kemudian mereka punya kekayaan yang luar biasa, mereka punya tanah yang subur dan itu digambarkan begitu luar biasa tentang orang Moab itu sendiri. Kemudian yang menjadi kesalahan atau kemarahan Tuhan atau hukuman Tuhan terhadap Moab bukan hanya bicara kesombongan dan keangkuhan mereka, tetapi mereka hidup dalam penyembahan berhala, hidup menyembah dewa Kamos. Jadi dari situ kita bisa melihat, iya, kesombongan dan keangkuhan Moab akhirnya membawa mereka kepada apa yang dilihat oleh Yesaya pada hukuman Tuhan. Kemudian di ayat selanjutnya kita melihat bagaimana gambaran tanah Moab yang subur. Jadi kalau setelah kita baca mulai ayat 6, 7, 8, 9, 10 itu digambarkan tanah Moab itu tanah yang luar biasa subur. Tapi sekarang tidak ada lagi sorai sukacita. Karena mereka sebagai penghasil anggur yang luar biasa. Mereka yang punya hasil yang luar biasa. Yang biasanya kalau mereka panen. Itu kalau bahasa kita sekarang ada. Mungkin kalau zaman kita sekarang pengucapan ya. Ada ucapan syukur. Ada pesta di sana. Ada hiruk pikuk kegembiraan yang luar biasa. Ketika mereka mendapatkan hasil. Tapi sekarang semua itu dilukiskan oleh Yesaya ketika Tuhan menghukum, maka itu tidak akan ada lagi. Semua akan dirusak oleh musuh. Nah, siapa musuh yang merusak ini? Maka kalau kita membaca
hukuman yang dilakukan Tuhan terhadap Moab yang pertama itu kita menemukan di tahun 582 sebelum Masehi. Bagaimana Babilonia melalui Nebukadnezar menghukum Moab itu sendiri. Nah, kalau kita membaca itu betapa luar biasa ganasnya Babilonia eh, memusnahkan tentang kehidupan Moab. Itu di tahun 582. Tetapi ternyata nggak berhenti di situ. Kalau Yesaya itu hadir ada saat itu di abad yang ke-8 sebelum Masehi ketika dia menuliskan ini. Maka kita menemukan di abad yang ke-8 ternyata musuh yang menghancurkan Moab itu siapa? Ternyata sisa dari Moab itu masih tetap dihukum juga. Siapa yang menghukumnya? Asyur. Jadi ada dua kali peristiwa yang dimana Babilonia melalui Nebukadnezar kemudian Asyur menghukum apa? Menghukum Moab itu sendiri. Maka dirusakan oleh musuh. Mereka sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi dari apa yang mereka miliki. Jadi kebanggaan mereka, keberhasilan mereka sekarang sudah tidak ada lagi karena semua sudah dihancurkan oleh musuh mereka. Baik bicara tentang Babilonia maupun berbicara tentang Asyur. Tapi lagi-lagi kita menemukan di dalam pasal yang ke-16 ini bagaimana sikap seorang nabi yang melihat kondisi situasi yang akan ditimpakan kepada Moab. Maka Yesaya simpati melihat kondisi yang sangat menyedihkan. Karena semua ya hukuman itu ditunjukkan, diperlihatkan kepada Yesaya, maka dia begitu apa? Di sini dia simpati, dia kasihan. Maka dalam kondisi yang sangat maka sekalipun Moab pergi beribadah, dikatakan di ayat selanjutnya, Moab itu akan pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa. Tadi Pak Heri juga sudah menyinggung bagaimana mereka dalam situasi seperti itu semangat ibadahnya nggak berubah, tapi persoalannya ibadah mereka kepada berhala, kepada dewa Kamos itu atau dewa kejijikan itu. Jadi mereka terus berdoa kepada dewa mereka, tapi Alkitab mencatat di ayat 12, ia tidak akan mencapai apa-apa. Nggak ada sesuatu yang akan terjadi kepada Moab. Mereka tetap ada di dalam situasi bagaimana Tuhan menghukum bangsa Moab itu sendiri. Maka dari sini kita bisa melihat di ayat selanjutnya ketika dikatakan itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman kembali. Dalam 3 tahun menurut masa kerja orang-orang upahan. Jadi dikatakan 3 tahun Tuhan menghukum mereka hanya dalam waktu 3 tahun. Selesai semua. Jadi kemegahan Moab hilang. Penyembahan mereka hilang. Keangkuhan mereka hilang. Apa namanya, bukan bicara keangkuhan, seluruh apa yang mereka banggakan justru sekarang menjadi kehinaan. Persis sama dengan Babel, apa yang mereka anggap luar biasa dalam kekuasaan mereka sekarang menjadi tiada arti apa. Yang awalnya mereka ada di atas tapi sekarang mereka turun di paling bawah ketika berhadapan dengan hukuman Tuhan menjadi tidak berarti sama sekali. Maka dari pasal 15 sampai pasal 16 ini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari bersama-sama. Yang pertama, Moab dihukum dan dihancurkan oleh Tuhan karena kesombongan dan keangkuhannya. Jadi jelas sekali ya, keangkuhan membawa kepada kehancuran. Maka buat kita sebagai orang percaya, kalau kita mau jujur, setiap kita punya bibit sombong. Setiap kita punya bibit keangkuhan hidup itu. Tinggal bagaimana kita mau pupuk atau kita mau tunduk pada kebenaran. Kalau Moab terus memupuk dengan kehebatan kekuatan mereka, dengan apa yang mereka pikirkan, dengan apa yang mereka lakukan, maka Tuhan membinasakan mereka. Tapi bagaimana dengan kita? Biarlah bibit sombong yang ada dalam diri kita perlahan terus mematikannya sehingga apa?
hukuman itu tidak terjadi pada kita. Karena orang yang sombong selalu lawannya adalah Tuhan. Kesombongan akan selalu menghancurkan orang-orang itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar bersama-sama dari sini. Di penderitaan Moab, mereka justru tetap beribadah kepada berhalanya. Lagi-lagi ya, kadang kita melihat, iya sudah tahu Tuhan yang akan menghukum. Sudah tahu Tuhan itu berkuasa. Sudah tahu Tuhan itu pemilik kehidupan. Tapi lagi-lagi, Moab sudah menjadi contoh bagi kita. Mereka tetap beribadah bukan kepada Tuhan, tetapi kepada berhala yang mereka yakini. Bagaimana dengan kita? Kadang kekuatan kita, kepintaran kita, kehebatan kita, kemampuan kita, kadang menjadi Tuhan dalam diri kita. Hati-hati. Kita harus berhati-hati dengan seluruh kehidupan kita. Seluruh kelebihan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita harus mewaspadainya. Jangan sampai itu membawa kita kepada kesalahan. Karena itu cenderung terjadi dalam kehidupan manusia. Termasuk yang ada di dalam gereja maupun yang di luar gereja. Maka dengan kita berhati-hati, kita akan tetap beribadah kepada Tuhan. Bahasa sederhananya, dimanapun kita hadir, dimanapun kita berada, kita akan tetap menunjukkan sikap hormat, tunduk, taat kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga yang menjadi pembelajaran buat kita, Nabi simpati dan berbelas kasih kepada Moab. Ini memberikan gambaran, iya kita sebagai orang yang percaya mau menunjukkan kalau Yesaya melihat apa yang Tuhan akan lakukan kepada Moab, dia berbelas kasih, dia simpati, dia kasihan, dia menangis. Maka buat kita, apa yang kita tangisi sekarang? Ketika kita melihat ada banyak orang yang belum percaya di sekeliling kita, adakah kita bersimpati dengan mereka? Adakah kita mau berbagi kebenaran yang kita tahu? Adakah kita mau bersaksi? Jangan sampai kita malah berdiam diri. Karena rasa simpati yang ditunjukkan oleh Nabi itu hanya sebagai satu bentuk dia simpati kasihan karena akan menerima hukuman. Sebagai orang percaya kita juga tahu orang yang tidak ibaratnya orang yang tidak percaya kepada Tuhan dia punya jalan sendiri. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan biarlah kita bercerita tentang jalan Tuhan itu sehingga mereka tidak mengalami yang namanya penghukuman. Kemudian yang terakhir sangat jelas, Tuhan memang mengasihi semua bangsa, tetapi menghukum bangsa yang menolak dan memberontak terhadap Dia. Jadi kalau Moab dikatakan sebagai bangsa yang terus menyembah pada berhala, yang terus hidup dalam keangkuhan, yang terus menolak Tuhan, maka Tuhan tetap menghukum. Suatu ketika pernah kalau kita membaca itu ketika Musa turun dari Gunung Sinai membawa dua loh batu, maka Tuhan bilang coba kamu lihat bagaimana umatmu yang kau pimpin itu. Maka ketika Musa melihat ternyata mereka sudah hidup dalam penyembahan berhala. Maka Tuhan bilang pada Musa seperti ini. Musa, aku akan membinasakan seluruh umatku. Tapi Musa bilang, Tuhan, masakan engkau begitu? Masakan engkau sudah bawa jauh-jauh dari Mesir, sekarang sudah sampai di sini, masa Tuhan mau binasakan? Apakah Tuhan nggak mau menolong mereka? Tapi Tuhan bilang begini, aku akan tetap menghukum mereka. Sampai akhirnya Musa bilang begini, Tuhan kalau Tuhan mau hukum mereka, mendingan hapus saja nama saya di kitab kehidupan. Tapi jawaban Tuhan berbeda. Jawaban Tuhan kepada Musa seperti ini. Orang yang berbuat dosa, orang yang memberontak terhadap saya, tetap akan menerima hukuman. Dan orang yang tidak melakukan kesalahan, tidak mungkin dihukum oleh Tuhan. Dan Alkitab membuktikan
bahwa seluruh orang-orang yang ada yang mengikut Musa pada waktu itu Tuhan binasakan. Ada begitu banyak yang Tuhan binasakan. Maka dari sini kita bisa melihat Tuhan memang mengasihi bangsa Israel waktu itu. Tapi di perjalanan Tuhan binasakan satu persatu. Karena apa? Karena mereka menolak dan memberontak terhadap Tuhan. Mereka hidup dalam penyembahan berhala. Maka buat kita malam hari ini Tuhan mengasihi kita semua. Tapi kita enggak, tapi kita tidak tahu teman rekan kita benarkah mengasihi Tuhan atau malah sebaliknya. Yang kita tahu adalah diri kita sedang berusaha untuk apa? Untuk hidup mengikuti kehendak Tuhan. Artinya kita sedang berjuang untuk pribadi kita. Kita sedang berjuang kepada yang benar itu. Jadi biarlah Tuhan juga menemukan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang tidak memberontak terhadap Tuhan. Tapi pribadi-pribadi yang mendapat belas kasihan, yang berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Saya serahkan ke Terima kasih Bapak Pendeta Julius Mokolomban sudah memberikan pemahaman ini sangat komprehensif. Tentu kita tahu bahwa konsistensi Tuhan kepada kita sangat luar biasa mengasihi. Tapi juga konsisten kepada kita yang tidak patuh kepadanya. Jadi dua hal yang kita bisa pelajari dalam kitab yang perikop Moab ini. Semoga kita juga bisa mengkritisi diri kita dan juga mengkritisi lingkungan kita. Semoga bangsa kita ini bukan bangsa Moab juga. Juga pemimpin-pemimpin kita juga jangan seperti mirip-mirip bangsa Moab. Tapi kelihatannya kayaknya mirip-mirip deh. Jadi paling tidak kita tahu ya bagaimana kita doakan supaya kita jangan sampai kena tulah ataupun yang apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia. Tentu ini menjadi renungan kita dari pembacaan dari pasal 15 dan pasal 16 itu memberikan khasanah pemahaman kita lebih jelas bahwa konsistensi Tuhan kalau kita baca di Alkitab dari sejak kejadian sampai Wahyu betapa konsistennya Tuhan menyayangi kita. Cuman kita inilah yang orangnya kadang-kadang ya tidak memahami dengan baik dan benar. Saya bersyukur dengan pertemuan ini dalam tiap agenda Gereja Reformasi Indonesia khususnya di dalam pendalaman Alkitab. Kita mendapatkan satu pemahaman pendewasaan Alkitab ini luar biasa. Jadi saya bersyukur Pak Heri juga sudah memperkasai hal ini yang menjadi program yang selalu menjadi program lanjutan dan program yang konsisten untuk memperdalam dan membekali umat Kristen supaya lebih militan.